Saudaraku yang terkasih, salam berkah dalam. Sudahkah kita memberi senyum hari ini? Senin 10 Juni 2024. Kita awali permenungan kita hari ini dengan tanda kemenangan Kristus dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Permenungan kita diambil dari Injil Matius bab 5 ayat 1 sampai 12. Ketika Yesus melihat orang banyak itu, naiklah ia ke atas bukit, dan setelah ia duduk, datanglah murid-muridnya kepadanya. Maka Yesus pun mulai berbicara dan mengajar mereka. Katanya, "Berbahagialah orang yang miskin di hadapan Allah, karena merekalah yang mempunyai kerajaan surga. Berbahagialah orang yang berduka cita, karena mereka akan dihibur. Berbahagialah orang yang lemah lembut, karena mereka akan memiliki bumi. Dan berbahagialah orang yang lapar dan haus akan kebenaran, karena mereka akan dipuaskan. Berbahagialah orang yang murah hatinya, karena mereka akan beroleh kemurahan. Berbahagialah orang yang suci hatinya, karena mereka akan melihat Allah. Berbahagialah orang yang membawa damai, karena mereka akan disebut anak-anak Allah. Berbahagialah orang yang dianiaya oleh sebab kebenaran, karena merekalah yang mempunyai kerajaan surga. Berbahagialah kamu, jika karena aku kamu dicela dan dianiaya, dan kepadamu difitnahkan segala yang jahat. Bersukacita dan bergembiralah, karena upahmu besar di sorga." Saudaraku terkasih, bacaan Injil hari ini tentang sabda bahagia Yesus. Ia mengajar pada semua orang dan pada para muridnya tentang siapa sebenarnya yang berbahagia. Menurut Yesus, yang berbahagia adalah mereka yang miskin secara rohani, karena mereka memiliki kerajaan Allah. Allah akan senantiasa memerintah dan memelihara hidupnya. Yang berbahagia menurut Yesus adalah mereka yang sangat berduka atas dosa-dosanya, karena mereka akan mendapatkan penghiburan dan pengampunan dari Tuhan berupa anugerah pengampunan baginya. Yang berbahagia menurut Yesus adalah mereka yang lemah lembut, mereka yang memiliki kerendahan dan kelembutan hati seperti Yesus. Sebab kelak mereka akan memiliki bahkan memerintah bersama-sama Yesus atas bumi yang baru. Yang berbahagia menurut Yesus adalah mereka yang kelaparan dan haus akan kebenaran. Sebab mereka akan mencari dan menemukan Allah sebagai satu-satunya sumber kebenaran yang sanggup memuaskannya. Yang berbahagia menurut Yesus adalah mereka yang murah hati. Sebab mereka berjiwa pengampunan dan belas kasihan kepada orang-orang yang menderita. Kepadanya Allah akan menyatakan kemurahannya yang berlimpah-limpah. Yang berbahagia menurut Yesus adalah orang yang hatinya disucikan oleh Allah. Sebab mereka akan memiliki persekutuan yang intim dengan Allah dan mengalaminya dalam pergumulan hidup yang real. Yang berbahagia menurut Yesus adalah mereka yang berdamai dengan sesama dan membawa orang lain berdamai dengan Allah. Yang disebut yang berbahagia menurut Yesus adalah mereka yang akan disebut anak-anak Allah. Mereka adalah orang yang mengambil bagian dalam kehidupan Yesus dan para nabinya. Mereka yang berani menanggung celah, aniaya dan fitnah. Dan Tuhan tentu tahu untuk memberi upahan yang sepadan baginya di surga. Saudaraku terkasih, sabda bahagia Yesus yang kita dengarkan hari ini bertentangan dengan apa yang manusia pikirkan. Kebahagiaan bagi manusia adalah bila kita memiliki uang yang banyak. Bila ada harta yang berlimpah, ada tanah yang luas, ada mobil yang mewah, ada rumah yang megah, secara duniawi terpenuh semuanya. Ada segalanya, kebahagiaan itu karena memiliki kuasa, memiliki kedudukan. Tapi menurut Yesus, tidak. Kebahagiaan sejati bukan masalah fisik atau materi, melainkan rohani.
Sumber kebahagiaan sejati adalah berasal dari Tuhan. Dunia mungkin menawarkan kebahagiaan, namun sifatnya sementara dan terbatas. Kita boleh memiliki segalanya, kita berhak menjadi kaya, tidak masalah. Tapi satu yang ingin saya katakan, selama kita masih bisa, kejarlah hal-hal yang rohani, lebih dari hal-hal yang jasmani atau materi. Sebab itulah yang cara kita mendapatkan kebahagiaan kekal. Kumpulkanlah segala kebaikan-kebaikan kita, cinta kita, kasih kita, pertolongan kita, kemurahan hati kita, kelembutan kita selama kita masih hidup. Supaya kita boleh mengalami sukacita. Karena itulah kekayaan yang perlu kita jaga dengan baik. Kekayaan itulah yang akan mengantar kita pada sukacita bersama Tuhan. Amin. Semoga Allah yang Maha Kasih memberkati saudaraku sekalian. Bapa, Putra, Roh Kudus. Amin. Roh Kudus Nazaret, doakanlah kami. Amin. Berkah dalam.